blessings on me. While the world looks upon me as I struggle along, they say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Shalom saudara-saudara, sidang jemaat, kembali kita berjumpa melalui WA, melalui YouTube. Sudah kesekian kalinya saudara-saudara berjumpa dengan saya, dan kemarin saya tidak menyampaikan khotbah kebangkitan. Semuanya mengirimkan saya khotbah kebangkitan di mana Tuhan Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya, dan saat itu dua malaikat bertanya, sedang melihat apakah engkau ke langit? Apa yang kau lihat? Yesus naik ke surga, dia akan kembali seperti apa yang kau lihat. Saudara-saudara, mempunyai arti yang dalam mengenai kebangkitan. Maka kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan. Bapa surgawi yang hamba sembah, yang hamba tinggikan, syukur hamba bisa berjumpa dengan sidang jemaat yang kekasih dan mendengarkan kembali hamba menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman Tuhan ini untuk menguatkan, meneguhkan sidang jemaat Sewan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sebagai umat Kristen adalah yang mempunyai pengharapan, di mana saat Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan menjanjikan kembali. Ini adalah rantai yang tidak pernah putus, dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kembali untuk menjemput saudara-saudara dan saya
yang beriman dan percaya. Saudara-saudara, hal ini sangat mengesankan di hati saya. Bagaimana proses perjumpaan kita di atas awan-awan. Bagaimana proses kita yang menantikan Tuhan kalau kita semuanya sudah tidak ada di dunia ini dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana prosesnya? Saudara-saudara, kita buka di dalam Rom pasal 8. Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara. Mulai ayat yang 10 sampai ayat 14. Rom pasal 8 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oleh karena kebenaran kita bisa hidup, saudara-saudara, melalui percaya kepada Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Kita akan mati, saudara-saudara. Tidak ada yang kekal, kita yang ada di dalam dunia ini. Kita sudah harus siap-siap, saudara-saudara, tapi kita mempunyai pengharapan. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Melalui iman kebenaran kita boleh ada pengharapan, saudara-saudara. Maka saya perlu menceritakan, saudara-saudara, bagaimana roh Allah yang ada di dalam kita. Roh Allah adalah roh Allah. Tetapi kita yang percaya, saudara-saudara, seringkali saya menyampaikan mengenai hal iman kita dimateraikan oleh Roh Kudus, kita diberikan pengurapan yang beriman dan percaya kepada Kristus. Roh Allah adalah di antara Allah Trinitas. Allah Bapa, Firman, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oleh kebenarannya kita beriman, saudara-saudara. Sehingga di dalam ayat 10 katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam saya, diam di dalam saudara. Ayat ini berkata, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Luar biasa ini, saudara. Mengapa bisa demikian? Saya ingat bagaimana Yesus bersama murid-muridnya dan berkata, rombaklah bait Allah ini, maka aku akan membangkitkannya di dalam 3 hari. Prajurit dan orang-orang terkejut sebab bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu adalah 46 tahun. Bagaimana bisa dibangkitkan dalam 3 hari? Yang dimaksudnya adalah tubuh daripada Yesus. Bait roh, bait Allah itu adalah tubuh Yesus. Jadi mengenai hal kebangkitan kita, saudara-saudara, yaitu dengan kuasa daripada roh Allah.
Roh Allah yang membangkitkan Yesus, Kristus Yesus, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saya ingat lagu lama, saudara-saudara, mungkin tidak saya nyanyikan, tapi ada kata-katanya bilang, tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Aku tahu bahwa ku rumah Allah. Akulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kemuliaan. Akulah rumah Allah yang kudus. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita ini bait Allah, di mana Roh Allah mau tinggal di dalam tubuh kita. Kalau zaman Yesus, tubuh Yesus itu bait Allah, di mana Roh Allah ada di dalam bait tubuh Yesus. Sekarang tubuh saya dan tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Ada ayatnya, saudara-saudara. Kita buka ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita, saudara-saudara, akan diubahkan, akan dibangkitkan. Dengan apa? Dengan Roh Allah yang diam dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Luar biasa, saudara-saudara. Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang mau diam di dalam tubuh kita. Adalah luar biasa. Satu kebanggaan, saudara-saudara. Dan ini tersirat di dalam Roma pasal yang ke-8 sebagai teks kita, saudara-saudara. Roma pasal 8 sebagai teks kita. Prosesnya begini, saudara. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi tubuh kita ini memang memerlukan asupan makanan kita, saudara. Tapi tubuh ini kita kedagingan kita, saudara. Tentu dalam tubuh ini kita memerlukan segala apa yang dibutuhkan di dunia ini, sehingga dikatakan kedagingan kita, saudara-saudara. Dengan tubuh ini, saudara-saudara, maka kita akan mati. Tetapi dengan Roh daripada Allah, kita akan hidup. Sehingga ada ayat yang ke-9 yang tadi saya sengaja tidak baca, saudara-saudara. Saya baca sekarang. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, saudara ya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita harus yakin, saudara-saudara, bahwa kalau kita milik Kristus, kita ada Roh Kristus. Dan Tuhan sudah janjikan jauh sebelum dalam Yehezkiel katakan, aku akan memberikan hati yang taat, hati yang baru. Aku akan lakukan hati yang keras. Saudara yang sudah percaya kepada Kristus, tidak lagi
hidup dalam kedagingan saudara, tetapi kita hidup di dalam Roh Kudus sehingga kita dipimpin dengan kasih daripada Allah. Melalui Roh Kudus kita boleh hidup menurut kebenaran Allah. Marilah saudara-saudara, kita hidup di dalam Roh Allah. Karena Roh Allah itu luar biasanya mau hidup dalam tubuh kita. Tubuh kita ini yang najis, yang kotor. Tetapi kita mau bersyukur karena Roh Allah mau hidup dalam kita. Luar biasa saudara-saudara. Biarlah saudara-saudara satukan hati kita. Saya singkatkan saja khotbah saya, bahwa kita yang hidup sekarang ini oleh kasih anugerah, tubuh kita ini menjadi bait Allah di mana Roh Allah mau tinggal. Jadi tidak salah firman katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita tidak lagi mau berbuat dosa, kecemaran, segala hal yang najis, yang amoral, tidak lagi kita mau lakukan. Tetapi kita mau mensyukuri bahwa Roh Allah mau tinggal di dalam tubuh kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada hamba dan sidang jemaat, supaya kami hidup di dalam kebenaran. Sebab kami mensyukuri jikalau tubuh kami ini adalah bait Allah, di mana Roh Allah mau tinggal, dan kami mau hidup berkenan kepada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah sidang jemaat Tuhan, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba perahkan doa kami. Haleluya. Amin.